Ini gua lumayan kaget. Bagi kalian yang gak tahu, QRIS adalah proyek nasional Indonesia yang buat. Dan saking suksesnya, Donald Trump Amerika Serikat cemas. QRIS diprotes Amerika Serikat. Ini gua lumayan kaget. Bagi kalian yang gak tahu, QRIS adalah proyek nasional Indonesia yang buat. Dan saking suksesnya, Donald Trump Amerika Serikat cemas. QRIS diprotes Amerika Serikat. QRIS kembali menjadi perhatian publik setelah disorot pemerintah Amerika Serikat. Bayangin, perusahaan bisa yang total nilainya 1 triliun lebih dibantai sama proyek anak bangsa. Jadi, buat yang gak tahu, QRIS dibangun pada tahun 2020. Itu kode QR yang ada di toko-toko dan di warung. Lo kan connect ke semua pembayaran ini. Lo tinggal scan dan bayar. QRIS kepanjangan Quick Response Code Indonesia Standard. Jadi, toko-toko cukup taruh 1 kode QR. Dari tukang gorengan sampai toko-toko gede. Bahkan, pemerintah dengan bangga-bangganya bilang, QRIS salah satu proyek digital yang paling sukses. Apa jadinya kalau Indonesia mempunyai proyek pemerintahan yang terlalu efisien, terlalu netral, tapi sampai semua pengen nibruk. Welcome to QRIS, proyek pembayaran nasional yang awalnya cuma Q kode, sekarang mempunyai potensi pengubahan peta kekuasaan, dan ini belum selesai. Terus nggak sampai sini doang, harapannya jalan puluhan sampai ratusan tahun ke depan, karena yang dibangun itu bukan cuma sistem pembayaran, tapi fondasi digital ekonomi kita. Inovasi terbaru yaitu QRIS-Tab. Kalau QR sudah biasa, buka, scan, 2-3 detik selesai. Kalau QRIS-Tab, buka, NFC, cepat, smell, dan provoke. Tapi semakin canggih, semakin berisiko. Bilang ini, kalau politik sudah masuk, nah, QRIS bisa menjadi syarat bansos, penerimaan subsidi, atau dijadikan alat kampanye. Nah, data transaksi bisa dibajak untuk kepentingan politik. Misal, gue mau nih data daerah sini, atau gue mau dong siapa yang belanja paling sering di sini buat basis suara gue. Nah, itu sangat bahaya. Nah, proyek ini mulai diseret-seret politik, mulai dari kementerian ini, keunggulan ini menjadi itu, dicampur aduk sampai kehilangan arah. Proyek ini netral, jadi rebutan banyak pihak. Jangan lupa, kalau sistem ini berhasil 100%, Indonesia akan dominasi pemain global. Gak heran kalau tekanan dari luar mulai berdatangan. Skenario banyak, Donald Trump cabut kedaulatan. Mungkin kedengaran agak lebay, tapi ini real. Negara lain gak suka kita berdeklarasi. QRIS-Tab mungkin tidak semula ada QR, tapi jangan-jangan sudah ada yang cegal lewat layar belakang. Semoga enggak. Semoga proyek ini tetap buat rakyat, bukan buat dia gelap. Tapi pernyataan terakhir ini, bisa enggak proyek pemerintahan lain belajar dari QRIS? See you next video, dadah. Harapan dan saran, jangan kasih proyek ini ke politikus, tapi serahin ke organisasi menoratik. Libatkan industri bukan kepentingan. QRIS bukan proyek asal-asalan. Ini bagian dari blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 yang dirancang Bank Indonesia sejak Mei 2019. Waktu itu BI sadar, pembayaran digital di Indonesia makin ramai, tapi masih terkotak-kotak. Toko-toko bahkan pasang 5-10 QR code, jadinya sangat ribet. Solusinya adalah standarisasi. BI gandeng ASPI dan pelaku industri seperti bank, vintage, startup buat bikin QRIS. Mereka juga belajar dari negara lain, pakai standar internasional EMV. Jadi walau lokal,
QRIS udah kompatibel dengan sistem global. QRIS diluncurkan nasional pada tanggal 17 Agustus 2019. Semangatnya kayak mobilisasi nasional. Mulai Januari 2020, semua penyelenggara pembayaran wajib pakai QRIS. BI tegas dan percaya diri, kasih tenggat semuanya harus ikut. Untungnya mayoritas pemain industri setuju. Mereka juga udah capek sama QR Code yang banyak. Kuncinya adalah kolaborasi, semua pihak harus duduk bareng seperti BI, OJK, Kemenkeu, bank-bank besar kayak Mandiri, BCA, BRI, BNI, e-wallet kayak GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, sampai pemain kecil. Semuanya jalan bareng tanpa saling klaim. BI ambil peran sebagai regulator dan penentu standar, tapi eksekusi harian diserahkan ke swasta. Ini contoh proyek kolaboratif rakyat plus industri yang sukses, bahkan tanpa bantuan asing. Tapi sukses kayak gini pasti dilirik politik. Bahayanya kalau proyek teknokratik seperti QRIS ditarik-tarik ke ranah politik demi kepentingan pribadi, bisa jadi rusak. QRIS harus dijaga agar tetap bersih, profesional, dan fokus pada manfaat rakyat.